bersama saya Farabi dari kelas E. Halo, nama saya Frisco Kusedi, saya dari kelas E. Halo, nama saya Filbert Hagan Halim dari kelas E3. Halo semua, perkenalkan nama saya Andi Karisma Lonto, saya dari kelas 3E. Halo, saya Jonas Octavianus dari kelas 3E. Ya, sebelum kita melanjut ke pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya kita ketahui dulu apa itu definisi dari kalimat informal dan formal. Untuk kalimat formal adalah kalimat yang menggunakan kaidah bahasa yang benar atau yang resmi dari Indonesia. Sedangkan kalimat informal adalah kalimat yang tidak menggunakan kaidah yang benar dan tidak resmi. Bahasa formal atau bahasa baku mempunyai beberapa fungsi. Fungsi tersebut dijabarkan oleh beberapa ahli, salah satunya itu Alwi, dalam bukunya yang berjudul Tata Bahasa Baku Indonesia edisi ketiga. Dia menjabarkan fungsi dari bahasa baku dalam fungsi memberi kekhasan, fungsi pembawa kewibawaan, dan fungsi sebagai kerangka acuan. Ciri-ciri kalimat formal itu adalah seperti kalimat formal yang merupakan kalimat yang ditulis berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti mengandung unsur-unsur kalimat di dalam bahasa Indonesia, serta mempunyai seperti proposisi di dalamnya, atau berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan suatu penalaran dan tertentu saja bersifat logis. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan contoh bahasa informal dan bahasa formal. Seperti yang kita ketahui, bahasa formal adalah bahasa yang sering digunakan pada acara-acara resmi atau bahasa-bahasa yang lebih baku. Sedangkan kalau bahasa informal adalah bahasa yang sering kita gunakan dalam percakapan kita sehari-hari kepada teman, keluarga, kakak, ataupun adik. Nah, di sini contoh kalimat bahasa formal itu adalah saya ingin mengajak orang tua saya untuk mencoba bakso di depan rumah makan baru itu. Itu adalah contoh kalimat formal. Sedangkan yang informal adalah aku mau ngajak orang tuaku nyobain bakso di rumah makan baru itu. Nah, di sini sudah terlihat perbedaannya. Kalau bahasa formal itu kata-katanya lebih baku, sedangkan kalau bahasa informal lebih ke bahasa sehari-hari yang kita pakai. Nah, contoh kata-kata bahasa informal dan bahasa formal itu adalah kalau formal adalah berkata, kalau informal adalah bilang, dan ada informal adalah bikin, dan formal adalah membuat, dan yang terakhir adalah formalnya hanya dan informalnya cuma. Makin cepat, ini tentunya membuat banyak perubahan terhadap sebuah negara, tidak terkecuali di Indonesia. Dari pesatnya perkembangan teknologi informasi ini membawa banyak pengaruh positif. Yang dimaksud dari pengaruh positif halnya seperti pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat, memudahkan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online tanpa harus melakukan tatap muka. Dibandingkan dengan dampak positif yang ada, kemunculan dampak negatif dan perkembangan teknologi ini tentunya juga tak terhindarkan. Kita sebagai masyarakat Indonesia harusnya tetap mengetahui kapan dan bagaimana kita menggunakan bahasa formal dan informal. Tidak hanya teknologi dan informasi dan yang berkembang di tengah era ini, tetapi kita juga perlu memahami bagaimana kita dapat menjadikan tempat yang lebih baik bagi orang lain. Karena ketika kamu mengirim komentar yang mengandung bahasa informal, tidak hanya Anda yang mengirim ke orang tertentu, tetapi semua orang dapat melihatnya. Dari sana, orang dapat mempelajari, melihat, atau bahkan menggunakan kembali komentar Anda. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati. Kita perlu mengetahui kapan waktu yang tepat dan bagaimana menuliskannya, baik secara informal maupun formal.